Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Blam Corner, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Mutia Hilmia Basri dari Man Insan Cendekia Goa. Di sini, perdana dan pertama kali saya melakukan podcast di Blam Corner dengan tema podcast yaitu Jihad Jangan Jahat. Nah, di sini kita kedatangan tamu dari Man PK Makassar. Atas nama Zaki, silahkan memperkenalkan dirinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Blam Corner, saya Muhammad Zaki Fadil Rahmat. Jadi kamu bisa manggil saya Zaki. Jadi saya dari Man PK Kota Makassar. Saya juga ngucapin terima kasih ke Blam Corner yang sudah mengundang saya sebagai narasumber pada podcast kali ini. Baik, Zaki, selama di Man PK gimana nih kabarnya? Kabar alhamdulillah baik ya. Kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja tuh? Kalau masalah kesibukan ya kurang lebih kita sama lah ya, karena sistem sekolah kita kan boarding gitu. Ada full day school, kemudian ada kelas tambahan kayak pengajian dan tutor gitu. Ya ngurus organisasi juga lah. Ngurus organisasi? Ya. Berarti ikut OSIS ya? Ya, OSIS. Jabatannya apa? Jabatan saat ini wakil ketua. Oh, wakil ketua, oke. Tema di podcast kita kali ini tuh Jihad Jangan Jahat. Mungkin bisa dijelaskan apa maksud dari tema ini, podcast kita kali ini? Oke. Jadi tema podcast kita kali ini kan Jihad Jangan Jahat gitu. Jadi kita bagi dua dulu ya katanya. Jadi jihad, terus ada pernyataan jangan jahat gitu. Jadi maksudnya di sini kita mau menjelaskan bagaimana hakikat dari jihad itu sendiri yang merupakan sesuatu kebenaran, dan kita ingin memberikan pesan bahwasanya kalau mau melakukan perbuatan yang mengatasnamakan jihad, jangan jahat gitu. Karena pada dasarnya jihad itu bukan kejahatan gitu simpelnya. Baik. Kalau gitu, pengertian dari arti jihad itu sendiri gimana? Oke. Kalau kita telisik lebih dalam ya, arti dari jihad itu sendiri. Khususnya dalam Islam, ulama-ulama itu sudah menjelaskan dari pengertian dari jihad itu sendiri, yang pada intinya semua pengertian-pengertian yang dijabarkan oleh para ulama itu merujuk kepada suatu pengertian yang dimana jihad adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sebenar-benarnya untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghapus semua kemungkaran-kemungkaran atau perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik. Kata jihad itu sendiri identik dengan peperangan di masa Rasulullah. Nah, jihad di masa Rasulullah itu gambarannya gimana? Jadi Rasulullah kan diangkat jadi Rasul itu di umur 40 tahun. Iya. Dakwah di kota Mekah selama 13 tahun dan dakwah di kota Madinah selama 10 tahun gitu. Dan dalam proses dakwah itu ada banyak problematika yang terjadi, seperti serangan-serangan dari orang-orang kafir gitu. Jadi para sahabat dan para pengikut Rasulullah itu mereka berjuang membela agama Allah, itu dengan berjihad untuk menaklukkan para musuh-musuh Islam pada saat itu, khususnya orang-orang kafir yang menentang Islam, seperti itu. Baik, tadi kita timelinenya mundur ya. Sekarang timelinenya kita maju ke zaman sekarang. Okay. Gimana kondisi realitas dan idealitas yang terjadi di bangsa ini? Oke. Kondisi realitas dan idealitas ya. Kalau kita melihat realitas di bangsa kita, sebagaimana yang saya pernah dengar oleh Bapak Kepala Balai Litbang Kota Makassar, itu mengatakan bahwasanya 87% di Indonesia itu didominasi oleh umat Islam, sehingga kekuatan dan problematika terbesar itu muncul dari umat Islam itu sendiri. Idealitasnya bahwasanya tak jarang dari pemahaman agama itu ada banyak kelompok-kelompok yang kemudian bersikap secara ekstrim gitu. Seperti itu. Baik, kalau gitu kira-kira apa aja problematika yang sering kita lihat begitu, yang sering terjadi di sekitar kita atau di bangsa ini sendiri? Oke. Di bangsa ini sendiri ya, kalau berkaitan dengan problematika, kemudian kita mengacu juga sama tema podcast kita, itu ada banyak perilaku yang bisa kita
kategorikan dalam contohnya ke radikalisme, kasus-kasus terorisme gitu yang terjadi di bangsa ini gitu. Dan problematika tersebut yang sebagaimana saya bilang tadi bahwasanya tak jarang dominasi oleh umat Islam itu sendiri, seperti kasus-kasus terorisme khususnya gitu. Dari semua problematika dan masalah yang terjadi, apa yang menjadi penyebab dan apa dasarnya kenapa hal tersebut bisa terjadi? Oke. Jadi suatu peristiwa kan itu pasti memiliki sebab ya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita membahas terorisme, realitasnya kebanyakan pelaku-pelaku dari terorisme itu adalah orang-orang yang notabene-nya memeluk agama Islam seperti itu. Hal tersebut bisa terjadi karena ya begini, ada kecelakaan pemahaman atau kesalahpahaman gitu dalam memahami makna jihad dari Islam itu sendiri, sehingga orang-orang yang misalnya baru mengenal Islam, baru belajar tentang Islam gitu, itu kemudian diperkenalkan dengan pembahasan-pembahasan tentang jihad dan dipahami secara ekstrim dan tidak dipahami secara menyeluruh seperti itu, sehingga menimbulkan sikap-sikap yang berujung kepada suatu tindak kejahatan gitu. Baik. Mengapa kata Islam selalu identik dengan terorisme? Gitu. Jadi kita lihat realitas juga ya, kalau di stigma-stigma masyarakat yang tersebar dalam bangsa ini, bahwasanya ketika kita mendengar kata terorisme, bom bunuh diri, yang tergambar di kepala orang-orang itu langsung orang Muslim itu sendiri. Langsung yang tergambar itu adalah Islam itu sendiri. Padahal sebenarnya itu adalah pemahaman yang salah gitu. Hakikatnya kan Islam mengajarkan kedamaian, mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia, dan tidak mengajarkan hal-hal kekerasan seperti itu. Dan kita bisa di sini memahami bahwasanya terorisme itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, teror yang merupakan tindakannya, teroris yang merupakan pelakunya, dan terorisme yang merupakan pemahamannya. Dan dia tidak mutlak hanya bisa kita kategorikan dalam pelakunya Islam saja begitu. Ada banyak sebenarnya kelompok-kelompok yang melakukan hal tersebut seperti itu. Dan sekira ini adalah pemahaman yang perlu diluruskan. Baik. Ada satu pertanyaan nih. Mengapa korban atau orang-orang yang selalu melakukan terorisme atau pemboman itu adalah, mungkin orang-orang yang pendidikannya itu rendah dan rata-rata dilatar belakangi oleh orang-orang yang memiliki mungkin duit yang banyak gitu, atau memiliki hubungan dengan negara yang adidaya. Jadi sebenarnya kalau kita mundur lagi ya, di zaman-zaman sebelumnya, bahwasanya ada suatu isu yang mungkin saat ini masih hangat diperbincangkan, utamanya di kalangan elit global, itu masalah tentang Islamophobia. Kalau kita menelisik Islamophobia ini adalah orang-orang yang sebenarnya memusuhi Islam gitu, tapi tindakan mereka di era sekarang itu bukan lagi berperang secara fisik, menghancurkan Islam dengan cara membunuh orang-orang Muslim, tapi ialah bagaimana menyebarkan suatu pemahaman yang bisa menjelekkan Islam itu sendiri, sehingga ya dihasutlah orang-orang yang mungkin bisa dihasut, yang kemudian melakukan tindakan-tindakan tercela, dan kemudian orang-orang lain akan menganggap bahwasanya Islam itu memiliki sudut pandang yang begini, seperti itu, yang buruk lah, bisa kita katakan seperti itu. Dan ya sekira ini merupakan suatu problematika yang menjadi hal yang belum terselesaikan seperti itu. Sebagai seorang remaja, kira-kira peran kita untuk kata jihad ini untuk bangsa Indonesia itu apa? Jadi untuk bisa kita bilang jihad di era sekarang ya gitu, jihad di era remaja. Jadi sebenarnya jika kita mempelajari jihad itu sendiri, sebenarnya ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, ada banyak usaha-usaha yang kita lakukan, dan tentunya itu membawa kepada kebaikan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi jihad di era sekarang itu bisa kita katakan seperti ini. Tugas kita itu bukan mengangkat senjata, bukan menaklukkan musuh-musuh di medan perang, tapi tugas kita ialah bagaimana kita mengangkat semangat belajar untuk terlepas dari belenggu kebodohan. Kemudian yang kita taklukkan itu bukan lagi musuh-musuh peperangan, tapi yang kita taklukkan buku-buku yang tebal, seperti itu. Jadi semangat keilmuan itulah yang menjadi jihad di era remaja seperti ini. Baik, mungkin ini adalah sedikit pesan dari narasumber kita untuk teman-teman sekalian dan para remaja, jangan pernah malas belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya itu mungkin
kira-kira problem solvingnya dari masalah jihad ini yang sering terjadi gimana? Gitu. Jadi sebenarnya problematika yang terjadi lah di bangsa kita itu memang harus memiliki suatu hal yang menjadi solusinya gitu. Jadi seperti kalau yang saya tahu 4 tahun belakangan ini itu Kementerian Agama Republik Indonesia sangat menggencarkan yang namanya moderasi beragama yang menjadi hal yang perlu kita pahami bersama, mengingat kita adalah negara yang memiliki keberagaman gitu, dan tak jarang dari keberagaman tersebut itu memunculkan problematika. Kemudian moderasi agama ini muncul untuk menyulap keberagaman tersebut itu menjadi suatu keindahan dan kekuatan seperti itu. Dan saya kira kita generasi milenial yang saat ini sangat mudah untuk mengakses informasi dan mendapatkan informasi itu bisa menggunakan hal tersebut untuk menyebarkan paham-paham moderasi beragama itu. Dan saya kira juga dari pemerintah itu sendiri dan jajaran-jajarannya harus selalu membuat kebijakan yang mendukung program tersebut. Nah, seperti misalnya Kominfo harus bagaimana caranya untuk mendeteksi konten-konten yang menyebar di sosial media, seperti contohnya konten-konten intoleran, rasisme dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan baik-baik seperti itu. Oke, mungkin Zaki bisa memberikan pemahaman yang betul dari kata jihad ini. Jadi bukan jihad jangan jahat gitu. Ya, jadi pada dasarnya karena problematika yang muncul di bangsa kita ini berasal dari kesalahpahaman, maka pemahaman tersebutlah yang harus kita luruskan. Jadi sebenarnya jihad ini adalah suatu ibadah gitu. Dan kita pahami khususnya di pembahasan tentang fikih bahwasanya setiap ibadah itu pasti memiliki rukun. Kita ambil contoh seperti sholat. Rukun sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Ketika ada orang yang sholat tapi tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya batal gitu. Begitupun dengan jihad kan. Nah, jadi jihad ini sendiri itu juga memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi. Salah satunya ialah ada perintah dari ulil amri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasul wa ulil amri minkum." Nah, di sini ada kata ulil amri atau pemimpin. Kemudian tafsirnya bahwasanya ulil amri ini terbagi menjadi dua. Ada yang kemudian disebut ulama, ada yang kemudian disebut umara. Ulama adalah tempat kita berkiblat dalam urusan agama seperti itu. Dan di Indonesia sendiri itu ada yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia pun tidak pernah mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengatur tentang jihad ini, yang dalam konteksnya itu berperang melawan orang-orang non-muslim atau mencelakakan orang-orang non-muslim seperti itu. Nah, kemudian ada umaro. Umaro ini tempat kita berkiblat dalam urusan duniawi. Ada presiden beserta jajaran-jajarannya yang jika kita lihat tidak pernah mengeluarkan undang-undang aturan yang memerintahkan kepada orang muslim untuk memerangi orang non-muslim seperti itu. Jadi kesalahpahaman ini yang perlu kita luruskan seperti itu. Dan kita memaknai jihad jangan sempit hanya konteks peperangan, tapi bagaimana kita di era remaja ini berpikir kritis terhadap sesuatu, kemudian memaknainya secara lebih dalam dan sempurna seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan tentang moderasi beragama ini kepada sobat-sobat Blam Corner kita? Oke. Jadi arah pembicaraan kita kan ya menuju kepada pesan moderasi beragama gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman sekalian, khususnya untuk para remaja lah gitu. Kita harus bagaimana caranya menerapkan poin-poin atau hal-hal yang terkandung dalam moderasi beragama ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya ada 4 poin yang mencakup tentang moderasi beragama ini. Ada wawasan kebangsaan, anti kekerasan, penerimaan terhadap budaya lokal, dan toleransi. Dan saya kira hal ini bisa diadaptasi terhadap perilaku-perilaku ataupun tindakan-tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian dalam hal pendidikan ya sebagaimana mantan menteri pendidikan Anies Baswedan itu pernah mengusung tentang pendidikan budi pekerti. Nah, saya kira hal-hal yang 4 ini mungkin bisa masuk dalam situ. Jadi seluruh stakeholder atau peranan-peranan dalam bangsa ini harus bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut, yang dimana saya bilang tadi bahwasanya keberagaman yang ada di bangsa ini harusnya kita bisa sulap untuk menjadi suatu kekuatan dan keindahan seperti itu. Baik, mungkin itu tadi podcast kita kali ini, yaitu dengan tema jihad jangan jahat.
Adapun di terakhir sesi itu adalah pesan moderasi dari narasumber kita. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe channel dari Blam Corner Makassar, dan jangan lupa follow Instagram, Twitter, dan Facebooknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan beberapa bulan ke depan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.